Enggak, gue juga seneng konten gue laku. Gue pakai baju merah. Iya. Ini Ji. Ngomong gitu apa? Gue sih nggak masalah. Oke, kalau ngomongin soal MU nih, kita pindah dulu yang kemarin udah rame banget di timeline nih. Bahkan Coach Justin udah ngomong diomong-omong dan segala macam. Bahkan semua haters udah bilang, udah nanti tinggal tutup mata, MU masih kalah segala macam. Ternyata ada mentalitas, ada sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan hasil dan juga comeback bahkan. Kalau ngomongin dari sisi Cavani ngegolin 2 gol, ini artinya dia harusnya dikasih kepercayaan lebih kan dari awal karena dia punya pengalaman itu, punya mentalitas itu. Setuju. Ini pertanyaan gua, kenapa dia nggak starting di liga lebih sering dari kemarin? Kan dia udah dicoba berapa kali di champion sebagai pemain pengganti. Pertanyaan gua, kalau lo mau narik Mason Greenwood di babak kedua, gitu kan, mau mencoreng mukanya dia, kenapa nggak lo taruh starting line apa aja Cavani? Pertanyaan gua. Nggak gini, kalau gue bilang Greenwood itu bukan pelapisnya, bukan Cavani, Martial. Ini kan kebetulan dia kena suspend 3 match, makanya dimainin. Kalau Martial nggak disuspend, Martial juga yang main, ngerti nggak? Nah ini yang jadi masalah dengan pelatih, ini juga terjadi dengan Lampard, dengan Arteta, bahwa pelatih ini kadang nggak paham atau nggak like and dislike lah dengan pemain yang dia suka. Cavani dengan CV yang dia miliki, dengan pengalaman yang dia layak diberi kesempatan. Justru gue bilang kontribusi Cavani jauh lebih besar daripada Van de Beek. Cavani masuk sebagai super sub, at least ada bahayanya, ada create chances-nya. Dan ini kan kapan dia menjadi starter di IPL? Cuman sekali. Belum pernah. Di IPL belum pernah. Tapi kemarin dia membuktikan, dan ini membuat Ole sulit kalau Martial balik, lu mau pilih siapa? Dan kalau orang bilang dia tua nggak bisa main 90 menit, lu terlalu matematis. Ini bukan matematika, ini sepak bola. Definitely, kecuali lu minta Cavani 3 kali seminggu main 90 menit. Nah, itu baru berat. Tapi kan kalau seminggu sekali kan nggak masalah. Tapi kan dia sempat absen lama dari PSG yang tahun lalu itu dan kemarin juga persiapannya tapi kurang, fisiknya kan kelihatan. Inilah Ji. Gue masih inget waktu Cavani dibeli, ada Fuad sama lu juga kalau nggak salah. MU pinter beli Cavani, gue bilang gitu. Kenapa? Pengalaman itu nggak bisa dibeli, Ji. Ngerti nggak? Pengalaman dan mentalitas. Kalau gue sih ngelihatnya bener ada poinnya Panji. Gue mau analoginya gini Koci. Dia nggak main setengah musim di PSG, betul, fakta. Sekarang dia main di liga yang pace-nya dan kompetitifnya jauh lebih gila. Betul. Gue ambil contoh Adrien Rabiot di Juventus. Sama kasusnya. Setengah musim nggak main. Lebih lama lagi Rabiot nggak main. Habis itu pindah ke Juventus, apakah dia langsung main? Enggak, karena secara fisik emang dia belum mumpuni, nggak siap. Kalau fisik, lu dalam sebulan lu bisa cari, tapi ritme pertandingan nggak dapat. Itu match fitness. Cuman kan dia udah berapa kali jadi sub. Kan? Mungkin ada faktor-faktor yang cuman Ole yang tahu nih, apakah maksudnya ada sesuatu. Karena Ole pacaran sama Martial juga. Nah, kalau gue lihat preferensinya Ole sejujurnya memang lebih ke Martial kalau gue lihat. Iya, emang. Dan ini kan bagian dari cara dia man management si Greenwood. Dia nih pemain muda yang banyak masalah, party-party, terus yang kemarin bawa cewek ke Covid. Tapi gue suka Greenwood. Asli. Gue nggak tahu flair-nya, gaya dia bermain. Greenwood kalau pegang bola udah kayak salah. Dalam arti selalu ada bahayanya. Bisa menarik orang. Dia punya skill, dia bisa ngelewatin, dia bisa shot on target, dan nggak banyak pemain bisa kayak begitu loh. Bahkan beberapa pelatih udah mengkonfirmasi kata-kata Koci yang dalam hal ini bilang bahwasannya potensi Greenwood itu jauh lebih bagus timbang Rashford. Itu dengan kata-kata, maksud gue statement itu aja tuh udah membuktikan kualitasnya di bocah. Cuman kan masalahnya attitude-nya. Banyak faktor bisa menentukan dia sukses apa enggak. Enggak, maksud gue kan dia Ole ini kan pengen Greenwood ini sukses jangka panjang, Ji. Enggak bentar doang. Gitu. Sekarang lu umur segitu dipanggil timnas Inggris. Lu membuat kesalahan yang berulang-ulang, yang berkali-kali di press conference Ole itu ngomong, "Enggak kok, gue nggak nurunin Greenwood gara-gara dia cedera." Padahal sebenarnya enggak. Ini kan cara man manajemennya dia. Kelihatan preferensinya tuh ada di Martial. Dia pengen mengembangkan Greenwood dengan cara yang benar. Ini yang menurut gua, dan harusnya Cavani lah masuk di situ, gitu kan? At least kasih kesempatan gitu loh. Betul, setuju gua. Kasih kesempatan as a starter. Bisa nggak? Sanggup nggak dia? Tapi kalau nggak sanggup kan menit 75, menit 55 lu bisa ganti kan? Tapi kan kita sempat ngebahas juga kalau
waktu Cavani main di Liga Champions tuh ada sistem yang harus dirubah kan ketika dia main sama winger tiga striker. Tergantung wingernya, ya, betul. Ya ketika ada Rashford sama Martial kan artinya ada ego dari dua pemain ini yang bukan tipikal rajin ngoper coach dan akhirnya mengorbankan seorang nomor 9 ya kayak Cavani pada akhirnya keluar. Justru yang dikorbankan siapa? Babak pertama dan babak kedua MU bumi dan langit. Ya, babak pertama tahu yang dikorbankan siapa kalau lu tanya gue? Van de Beek dikorbankan. Enggak, bentar. Okay. Ini tidak merugikan Van de Beek. Van de Beek di Ajax, dia cuman kedip doang, bola dapat. Ya. Dari Ziyech, dari Tadic dan lainnya. Ya. Di MU, dia kedip, dia teriak, dia tunjuk-tunjuk, kagak dapat bola. Iya. Cuman dia pemain bekerja keras seperti ini dibutuhkan sama MU gitu loh untuk kemarin untuk di tengah tidak dalam posisi 10. Ya, ngerti nggak? 10, untuk 6 gue setuju. Dan itu udah berkali-kali kita bahas. Cuman kembali lagi ke apa namanya si Cavani ini. Ya. Kalau lu bilang style kita bicara 3 pemain depan, Rashford, Greenwood, Cavani yang berkualitas, yang punya visi, yang punya skill. Kalau lu tidak pernah coba, bagaimana otomatisme ini bisa dapat? Ngerti nggak? Nggak akan dapat kalau lu pasang Martial terus. Kenapa Ole begitu kasih kredit kepada Martial? Dia main ancur-ancuran aja tetap dipasang terus. Sementara ke Cavani enggak. Cavani cetak gol lebih banyak daripada shot on targetnya Martial. Iya, musim ini awal musim. Nah, tapi kalau ngomongin dari sisi gaya main ini kan juga kalau kita ngelihat Lukaku kemarin dibuang karena dia ya itu kan karena faktor gaya main mungkin nggak cocok sama gaya main siapa dibuang? Lukaku jauh di. Maksud gua kan Lukaku itu bukan gaya main kalau gua. Memang kualitasnya. Walaupun sekarang konsisten nyetak gol. Ya Serie A. Kualitas kalau gue bilang Lukaku dibuang itu murni kualitas. Bukan karena Cavani agility-nya lebih bagus, jauh lebih bagus daripada Lukaku. Kualitasnya jauh lebih bagus. Menurut gua Lukaku itu can do a very specific job. Peran yang akan dimainkan itu jelas. Ketika lo bermain dengan spesifik gaya yang spesifik kayak yang dimainin sama Inter sekarang, dia akan sangat potensial untuk bersinar. Nah, masalahnya di MU nggak begitu gaya mainnya. Makanya. Nah, menurut gua kalau Lukaku jelek kualitasnya gue nggak setuju. Bukan jelek, lebih jelek dibanding Cavani lah. Cavani udah tua lah. Atau kurang jelek, tidak cukup untuk bisa mengangkat MU ke level berikutnya. Kalau statementnya tidak cukup mengangkat MU ke level berikutnya, gue setuju. Tapi kalau gue bilang dia lebih jelek dari Cavani, debatable buat gue. Kenapa? Karena jelek itu kan parameternya luas. Kita lihat maksudnya track record dia ya. Maksudnya di usia dia, ketika dia terakhir meninggalkan Premier League, rekor golnya di Everton, rekor golnya di Man United itu masih bagus. Masuk ke predator, level predator buat gua. Dan itu nggak berubah ketika dia pindah ke Italia. Dan itu nggak gampang loh main di Italia. Carlos Tevez aja ngomong, dia ngacak-ngacak Inggris, dia pindah ke Italia, dia bilang susah main di Italia karena tactically itu sangat ini gitu. Dan Lukaku kan punya fisik yang dominan gitu. Jadi menurut gua agak-agak ya debatable lah Koci kalau gua bilang dia kurang oke. Dia harus spesifik, lu gaya mainnya mesti spesifik sama dia. Nah ini kalau kemarin kita lihat dari gaya mainnya MU kemarin mencoba lagi Diamond lah kalau kemarin sempat diributkan sama Bang Fuad dan juga Coach Justin. Apakah karena faktor Diamond ini MU justru nggak punya kreativitas yang biasa dari sayap-sayapnya MU kemarin? Enggak. Kalau lu lihat babak pertama dan babak kedua, sistemnya nggak berubah. Sistemnya nggak berubah, Cavani ganti Greenwood, that's it. Cuman yang berubah, Van de Beek lebih digeser ke depan karena di tengah babak pertama di sayap kiri nggak ada fungsi sama sekali. Makanya gue lucu pas di Twitter lu ada wartawan Inggris dari media I don't know what memuji-muji Van de Beek, lu bilang not enough. Kan ketahuan Inggris itu katro ilmunya. Kalau nggak mau wartawan mau apa nggak ada urusan. Sama kayak host kardus Inggris itu. Tapi kan kalau secara statistik emang benar adanya seperti itu. Statistik. Not enough untuk lu harus nonton. Kan? Harus nonton bahwa ini pemain dicuekin kalau gue bilang. Dan di babak pertama berapa kali Bruno teriak-teriak karena nggak didukung. Itu peran dia, bukan Fred yang di area kanan. Tapi dirubah ya sudah, kalau nggak ada lu agak geser ke depan. Kenapa? Sebagai decoy. Biar narik lawan, biar si Rashford biar dapat ruang lebih banyak, lebih berjalan, ditambah fighting spiritnya MU.
Itu harus diakui. Kedua terutama ya. Sistemnya nggak dirubah. Ditambah tololnya Soton. Ngapain lu bertahan? Emang tolol sih mainnya. Ngerti nggak? Kalau bukan karena 2 gol yang That's why gue paling benci sama tim yang bertahan. Maka dari itu pada saat Liverpool seri lawan siapa kemarin? Brighton itu salah Klopp. Kenapa dia tarik salah padahal skor baru 1-0 kecuali 2-3-0. Menit 65 ya, lagi. Ini 2-0 lawan lu itu MU yang punya pemain skillnya 2 level di atas Soton. Ngerti nggak? Kenapa lu main bertahan? Dari sisi itu ya keberuntungnya MU bahwa lawannya bertahan. Akhirnya dengan fighting spirit, dengan skill individu terutama Cavani dan Bruno terutama mereka bisa menang di menit-menit terakhir. Kalau gue sih tetap kekeh ngerasa MU main lebih bagus dengan Pogba ketimbang sama Van de Beek. Gue setuju banget. Gue belum bisa setuju sih sama itu. Karena itu jauh, bener, jauh. Karena kalau kemarin juga formasi Diamond menurut gue salah satu kelemahannya adalah ketika mereka pasang Diamond, fullback yang nggak bisa bantu serangan itu percuma. Alex Telles kemarin nggak bisa ngasih crossing. Tidak bisa bantu serangan karena Diamond itu kan ada 4 di tengah. Iya. Matic, DM, kiri Van de Beek, ada Fred dan juga Bruno Fernandes. Ini ruang, ini kan sebenarnya buat wingback. Van de Beek harus ke depan atau ke dalam untuk mengcover. Dia itu tidak mengcover. Inilah kenapa gue kritik Van de Beek di MU. Bukan dia jelek, tapi dia tidak bisa menjadi ajudannya Bruno seperti dulu Herrera menjadi ajudannya Pogba. Tapi ngerti nggak? Pogba juga sekarang berantakan. Enggak sekarang, dulu. Ya, pas sama Herrera, ngerti nggak? Pogbanya bagus. Sementara dia masih memainkan dirinya kayak di Ajax. Sementara di Ajax dia selalu dapat bola. Di MU dicuekin. Karena dia masih membuktikan. Harus membuktikan, betul. Fluiditasnya menurut gua, fluiditasnya juga harus lo hitung. Gue setuju kalau Pogba main jauh lebih keren. Dari sisi, lu kan nge-highlight tadi wingback. Kalau 4-4-2 Diamond itu harus ngasih ruang untuk wingback. Alex Telles nggak ngambil itu. Pertanyaan gua, ini akan peran-peran yang dulu sering banget dimainin sama Zambrota. Sebenarnya back kanannya tuh lebih sedikit ke tengah, back tengah gitu kan, kayak mungkin Jonathan Zebina atau Robert Kovac gitu kan. Zambrota di Barca. Turam, Cannavaro apa gitu kan. Nah, jadi back kiri yang justru maju kan, ada fluiditas gitu, Ji. Jadi yang 3 ini mengcover, tengahnya berubah. Nah, ini pertanyaannya nggak berjalan menurut gue di MU. Iya, betul. Nggak berjalan gitu. Jadi sehingga peran fullback lu nggak kelihatan, peran wingback itu nggak kelihatan, fluiditasnya nggak ada. Iya, betul. Ya karena ini masih mencari juga kan formasi seperti ini kan MU juga masih nyoba-nyoba kan. Oke, kita ngomongin MU kelamaan.